Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhsofin Fala Hikmah, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 2 dengan akhir NIM 238. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara itu tidak selalu berupa peperangan. Di era digital, serangan terhadap sistem informasi dan layanan keuangan juga dapat mengganggu stabilitas sebuah negara. Oleh karena itu, saya memilih membahas kasus serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia sebagai contoh ancaman non-militer yang dapat ditinjau dari perspektif bela negara dan ketahanan negara. Sebelum memasuki analisisnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Pada awal Mei 2023, layanan digital Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan secara besar-besaran. Mobile banking tidak dapat dilakukan, mesin ATM mengalami kendala, dan transaksi nasabah menjadi terganggu. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh serangan ransomware, yaitu jenis serangan cyber yang menginskripsi data korban sehingga tidak dapat diakses sebelum tuntutan pelaku dipenuhi. Karena BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, gangguan ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada jutaan nasabah yang menggunakan layanan perbankan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita lihat kasus ini hanya dari sisi teknologi, mungkin kita menganggapnya sekadar gangguan sistem. Namun, jika dianalisis menggunakan materi pendidikan kewarganegaraan, dampaknya jauh lebih luas. Dalam materi bela negara dijelaskan bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu berasal dari kekuatan militer. Saat ini, terdapat ancaman non-militer yang mampu mengganggu kehidupan bangsa melalui bidang ekonomi, teknologi, informasi, maupun sosial. Menurut saya, kasus BSI merupakan contoh nyata ancaman non-militer karena pelaku tidak menggunakan senjata ataupun kekuatan fisik. Akan tetapi, dampaknya mampu menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem digital, serta menunjukkan bahwa keamanan cyber telah menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, serangan ini memberikan dampak pada beberapa aspek. Dari aspek ekonomi, terganggunya transaksi perbankan menyebabkan aktivitas masyarakat ikut terhambat. Dari aspek sosial, muncul kepanikan dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi mereka. Dari aspek teknologi, kasus ini menunjukkan bahwa keamanan digital harus terus diperkuat agar mampu menghadapi penghambatan ancaman cyber yang semakin kompleks. Hal ini membuktikan bahwa keamanan digital saat ini telah menjadi bagian dari pertahanan negara. Menurut saya, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus memperkuat sistem keamanan cyber nasional melalui peningkatan teknologi, audit keamanan secara berkala, dan kerjasama dengan berbagai lembaga keamanan cyber. Kedua, lembaga keuangan harus meningkatkan perlindungan data nasabah agar resiko serangan serupa dapat diminimalkan. Ketiga, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi digital, menjaga keamanan data pribadi, serta lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk kejahatan cyber. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, saya menyadari bahwa bela negara tidak hanya dilakukan sebagai pengabdian fisik ataupun militer. Di era digital, menjaga keamanan informasi, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dan meningkatkan kesadaran terhadap ancaman cyber juga itu merupakan bentuk nyata bela negara. Kasus ini mengajarkan bahwa keamanan sistem digital merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga oleh pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bentuk ancaman non-militer yang dapat memengaruhi ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, semangat bela negara harus diwujudkan melalui peningkatan keamanan cyber, kepatuhan terhadap hukum, dan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam menjaga ruang digital yang aman. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, serta para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.